Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini masuk ke subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, kita akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ibu, kita tinggal di negara Indonesia. Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis. Cuaca di negara kita selalu berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, kemudian hujan. Nah, keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur, nak. Nah, ketiganya itu apa? Yang pertama, ada matahari, angin, dan air. Kemudian cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, kemudian ketersediaan alat transportasi, bahkan sampai kelancaran aktivitas manusia sehari-hari kita. Nah, lihat, buka halaman 122. Lihat, Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Dengarkan ibu ya, bisa dilihat di bukunya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, lihat, ini adalah surat dari siapa nak? Dari Komang. Untuk siapa? Untuk Dayu. Ya, Dayu di mana tadi? Di Bali. Lanjut, rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini bentuk peta pikirannya ya nak. Lihat, yang pertama, apa pertanyaannya? Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan ini menunjukkan waktu ya. Kapan? Pada tanggal 2 Agustus 2017. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di Bali. Peristiwa apa yang diceritakan di dalam teks isi surat? Apa nak? Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Lanjut, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Mengumpulkan pakaian dan makanan. Lanjut, mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Nah, yang terakhir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa?
Ya, Komang sepupu Dayu. Lanjut, amati gambar di bawah ini. Perhatikan halaman 125. Ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol atau dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, kipas bambu. Nah, lihat. Kemudian kita kelompokkan, Nak. Buka lagi halaman 126. Sudah? Nah, di halaman 126 ini gambar-gambar tadi, benda-benda yang tadi kita kelompokkan. Yang mana kelengkapan untuk cuaca panas dan yang mana kelengkapan untuk cuaca hujan. Misalnya nomor 1. Ya, kita lihat kelengkapan cuaca panas. Nomor 1 apa? Kipas bambu ya. Lanjut, kipas angin. Kemudian topi pantai, es pisang hijau, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, dan baju kaos. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu kelengkapan untuk cuaca panas. Nah, bagaimana kelengkapan untuk cuaca hujan? Ya, ada payung, sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, jaket, bakso, dan selimut. Nah, itu kelengkapan untuk cuaca hujan ya, Nak. Lanjut, buka halaman 127. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Nah, pecahannya ini penyebutnya sama ya. Penyebut itu yang di mana? Yang letaknya di bawah ya, Nak. Nomor 1. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, lihat. Tadi Ibu membawa 1 loyang kecil kue, berarti 1 loyang ya, kita tulis 1. Dipotong menjadi 4 bagian, berarti bunyi pecahannya 1/4. Karena loyangnya 1, kemudian potongan kuenya ada 4. Kemudian apa pertanyaannya tadi? Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Lihat, tadi Dayu makan 1 potong kue. Jadi kita tulis 1/4 ya. Kemudian ayah pun makan 1 potong kue ditambah 1/4. Dayu makan 1, ayah makan 1. Ya, Nak, sama dengan 2/4. Kenapa per 4? Karena jumlah potongannya tadi dibagi menjadi 4 bagian. Mudah ya. Lanjut, nomor 2. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Ya. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Nah, ini sama seperti tadi ya.
Dayu membawa bekal 1 batang coklat, 1 batang. Kemudian potongannya ada 10, berarti bunyi pecahannya 1/10. Kenapa 1/10? Karena coklatnya ada 1 dan potongan coklatnya ada 10 ya. Nah, kemudian lihat pertanyaannya. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Berarti 3/10. Ditambah ibu makan 2 potong coklat. Ditambah 2/10. Dayu makan 3, ibu makan 2. Nah, berarti berapa itu? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, 5/10. Kenapa 5? 3 ditambah 2 sama dengan 5/10. 10 ini tadi jumlah potongan coklatnya ya. Mudah. Lanjut lagi yang ketiga. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian, berarti pecahannya 1/5. Ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Lihat, ibu makan 1 potong, berarti 1/5 ditambah 2/5. Ayah makan 2 ya. Berarti 1 ditambah 2 3. 3/5. Ya, mudah ya, Nak. Lanjut, lihat halaman 131. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu? Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Lihat. Apa kata Siti? Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Apa kata Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Nah, itu percakapan Siti dan Edo. Lanjut. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Apa kata Edo? Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, perhatikan tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Lihat, ada asal daerah, kemudian tanaman yang tumbuh subur. Nah, lihat asal daerah. Kemudian ada tanaman yang tumbuh subur. Nomor 1, asal daerahnya dari Papua. Ada pohon sagu. Kemudian Sumatera Barat ada tanaman padi. Jawa Barat ada tanaman tebu. Jawa Tengah tanaman jati. Lanjut, Bali tanaman kecemcem. Kemudian Sumatera Selatan tanaman duku. Nusa Tenggara Timur tanaman gaharu.
Maluku, tanaman cengkeh. Kalimantan Timur, tanaman ulin. Kalimantan Barat, tanaman rotan. Nah, itu tadi Ibu bacakan asal daerahnya, kemudian tanaman yang tumbuh subur. Nah, sekarang buka halaman 144. Nah, lihat Nak, ini adalah gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi ya. Yang pertama ada motif pak kadang pao, kemudian motif nek limbongan, kemudian motif pak tedong, kemudian motif pak sulan sang buah. Nah, itu adalah motif dekoratif khas Sulawesi. Nah, alhamdulillah selesai materi kita hari ini, Nak. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa anak Ibu pahami dan mengerti ya, Nak ya. Kita cukupkan materi kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.